Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara Sobi, masih bersama saya ayam lokal Bengkulu. Tapi sekali lagi buat saudaraku semuanya yang jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar video ini berkembang dan kita bisa menjadi sedikit motivasi dan pengalaman untuk kita semua. Jadi di sini sedikit saya ingin menjelaskan masalah ini ya, ayam. Jadi masalah ini namanya pengalaman kita pribadi ya, pengalaman kita sendiri-sendiri, dan juga nama kata orang, beda guru beda ilmu. Dimana tempat kita belajar biasanya itu ada perbedaan. Jadi kalau di sini saya hanya menjelaskan masalah pengalaman, istilahnya penemuan saya sendiri di lapangan, dan juga saya belajar sedikit-sedikit masalah ayam di dulu ya. Ada mulai bermain ayam itu mungkin kira ya, tapi kalau kelas 5 jadi dari kecil saya sudah hobi ayam. Nah, sedikit informasi. Ini saya perjelas masalah ayam. Ayam ini kita lihat tipikalnya, tanpa kita pegang kita bisa melihat ayam itu cara bermainnya itu istilahnya gini. Ada ayam itu yang bermainnya, pola mainnya, dan juga ada yang lambat istilahnya itu ya, mainnya agak monoton. Nah, sebenarnya pada dasarnya sama. Tujuan ayam itu ya kita pengen ayam bagus. Namanya orang hobi ayam ini otomatis kan biasanya diadu dan juga pengen menang. Tergantung lagi kita yang memilih. Kalau masalah ayam ini, saya sedikit, kalau dulu saya taunya itu ayamnya ayam Bangkok BK ya, Bangkok klasik. Tapi kalau sekarang sangat maju, banyak model ayam, tipikal ayam yang mainnya super komplit ya. Setelah kata super komplit itu, ayam itu sekarang ini bisa mukul. Nah, jadi kalau Bangkok, pengetahuan saya Bangkok itu ini ciri dari Bangkok. Kalau dulu tahu saya Bangkok itu biasanya dilihat dari kepalanya itu kecil dan matanya cekung ke dalam, matanya agak sipit. Dan untuk body biasanya ayam Bangkok kalau klasik dulu ya panjang biasanya seperti botol, seperti jantung pisang, seperti botol. Nah, kalau Bangkok itu nggak ada yang namanya biasanya yang mainnya yang terlalu cepat. Di Birma, Pama itu kan, tapi kebanyakan yang cepat itu biasanya kalau seperti Pama, Birma itu permainan dia main depan, pukul depan. Itu biasanya tanpa megang dia bisa mukul. Tapi kalau Bangkok enggak. Dari contohnya aja perbedaan Bangkok dan ayam. Kalau Bangkok dominan contohnya itu agak pendek, bulat ya. Pegang dia mato itu jadi susah untuk lepas. Ayam yang contohnya agak
nempel bang pertahanannya itu untuk menit 5 kali 15 ya, itu dia mampu. Tapi kalau sekarang untuk tipikal ayam main cepat biasanya nggak mutus, istilahnya nggak mampu ya, karena posisi sekarang kita di ayamnya itu ayam yang menang cepat biasanya kebanyakan. Tapi kalau saya memang dari dulu bangko, karena kan kita sekarang ini dunia perayaman ini sudah maju ya, jadi kita ngikut perkembangannya. Nah, sekarang saya bahas masalah sedikit ya, sedikit informasi ayam. Memang ayam main tipikal yang cepat ya, biasanya ayam-ayam tipikal cepat itu enggak nutup kemungkinan biasanya Pama dan Birma. Nah, ayam Pama dan Birma itu bisa kita lihat dari contoh. Ayam Pama dan Birma itu biasanya cocoknya panjang dan lurus biasanya ke sini. Dan ujungnya nggak ada seperti cocoknya elang. Nah, itu biasanya tipikal ayam yang cepat. Dan biasanya dominan ayamnya itu main cepat, pukul depan ya, mengambil bagian kepala depan sini. Nah, beda kalau sama bangkok klasik. Kalau bangkok klasik dia contohnya agak pendek, dia mainnya agak monoton, agak lambat. Memang contohnya pendek, tapi contohnya itu seperti contoh elang ya, ada ujungnya di sini. Dia untuk megang pas dia matok memang kuat, susah untuk lepas. Kalau masalah ayam itu berakor, dari bangkok dulu memang sudah ada namanya berakor itu, tapi itu bukan namanya berakor. Kalau katakan full, jadi dia lock, jadi dia ngambilnya bagian. Nah, memang dari dulu bangkok jadi cangkul kata kami. Nah, bangko biasanya dominan mainnya ngalung kelim kanan, terus ada kondenya, dia mengambil bagian tulang belakang kepala, jadi dia mengambil bagian ke sini, di sini dia ambilnya. Nah, itu yang biasanya fatal, takutnya kena sambungan bagian di sini. Nah, dan juga ada posisi ayam itu kalau bangkok itu mayung, kalau katakan di sini seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau perbedaan bangkok sama ayam-ayam yang sekarang memang sangat berbeda ya. Dari tipikal kepala saja. Dan juga kaki kalau yang bagus biasanya itu enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek, sedang biasanya bagus. Kalau mau melihat sapit udang yang rapat tanpa kita pegang, kita lihat dari jauh, kita bisa kelihatan. Kita lihat aja kalau mau ngelihat sapit udang itu tanpa kita pegang, kita lihat bulu arisnya di bagian belakang, di atas punggung. Biasanya kalau bulu itu nggak menjuntai, nggak panjang, nah itu biasanya kalau dia pendek itu biasanya itu rapat. Tapi kalau dia terlalu panjang menjuntai ke bawah, biasanya itu enggak, biasanya itu renggang sekali. Nah, itu kalau pengalaman saya ya. Dan masih banyak sih sebenarnya ayam ini kalau mau saya bahas masalah perayaman ini ya. Itu kalau ayam yang mainnya biasanya ayam bangko itu dulu juga sering mainnya satu, istilahnya tegak satu ya, main satu sebatang istilahnya, kayaknya namanya dominan. Kalau sebatang itu main tegak satu itu biasanya ayam itu memang dominan main depan. Nah, kalau ayam main depan, kalau memang ayam itu bagus, teranya bagus, seandainya kalau mau disilangkan, dikawinkan,
cari ayamnya yang teknik mainnya sola. Jadi dia ada jalannya, ada ngalungnya, ada bongkar, ya. Jadi itu bagus, biasanya ketemu nanti. Tapi kalau ayamnya yang mainnya klaim kanan kiri, ya ada yang ngalung juga dikawin sama seperti itu, biasanya timbul anaknya kadang nggak sesuai. Nah, jadi begitu ya. Kalau masalah ayam ini sebenarnya banyak ya pendapat kita masing-masing. Kalau pendapat saya ya seperti ini, dan juga pendapat orang seperti itu. Dan satu lagi, masalah keturunan, darah istilahnya pakaian ya dari ayam itu, baik dari sisi, dari kepala, dari mata, dari bulu, dan dari banyak. Nah, itu biasanya, itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Itu kalau namanya keturagan dari ayam bangkok, biasanya ayam bangkok itu nggak bisa dibawa ke ayam kampung. Ayam kampung juga nggak bisa dibawa ke ayam bangkok. Tapi sekarang saya lihat di tempat saya ini, bukan di tempat orang-orang ya, istilahnya pendapat kita ini ya, saya lihat keturagan kampung, jadi dilihat ke bangkok. Jadi nggak masuk bagi saya, karena biasanya dominannya berbalikan seperti itu. Ya kalau di kampung memang ada namanya sisi tuanya, sisi pembunuh, memang betul di bangkok juga ada, tapi tempatnya itu nggak sama, beda seperti itu. Jadi kalau saya lihat biasanya sekarang ini disamakan, ya di sisinya, di ujung sananya ini dipecah jarinya atau ini, ya disamakan, enggak seperti itu. Jadi itu pendapat saya ya. Jadi ini yang pendapat saya enggak istilahnya ngopi pendapat orang lain ya. Jadi kalau memang ada yang salah ya saya mohon maaf, karena ini versi kita masing-masing, beda guru beda ilmu. Jadi itu dimana kita nuntut ilmu biasanya itu pasti beda. Jadi itu untuk penjelasan saya ya masalah ayam. Kalau saya jelaskan lebih panjang nanti bingung juga saya. Jadi satu-satu saja saya jelaskan. Jadi kalau mau melihat ayam tipikal main cepat itu bisa dilihat dari contohnya. Kalau mau bagus, walaupun ayam itu tipikalnya cepat, jangan terlalu cari contoh yang panjang. Contoh yang panjang yang sampai berdiri seperti ini ya. Karena biasanya contoh yang panjang seperti ini biasanya itu rawannya itu biasanya rawannya patah ujung, gompel. Nah, jadi gompel istilahnya, patah ujungnya. Itu kalau dapat sama-sama ayam main pukulnya keras, dia main depan, nah itu biasanya rawan. Jadi lebih bagus itu yang cari contohnya yang sedang, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Nah itu. Jadi kalau jalu, namanya ayam jalu itu biasanya kalau diangkat ayamnya, biasanya ayam itu kakinya lurus dan lihat dudukan jalunya. Nah, kakinya lurus, jadi nggak ada yang istilahnya diangkat kakinya satu ataupun satu lagi diangkat, enggak. Nah, dan salah satunya kalau mau ngelihat ayam jalu itu dari jangkir belakang, jari belakang ke jalu itu biasanya dia sangat rapat, itu sangat rapat. Dan juga biasanya sisi jalu kalau pada ayam bangkok itu di putaran jalunya itu ada biasanya 3 melingkar sisi jalu itu. Nah, lihat sisi yang paling tengah. Kalau yang paling tengah ini satu lurus sama jalu, itu biasanya ayamnya memang ayam jalu. Nah, itu semakin besar sisi di bagian tengah itu semakin bagus. Jadi seperti itu.
Kalau kawan-kawan istilahnya mau ini ya, ini saya cuman menjelaskan versi saya. Jadi bagi yang tidak suka ya mohon maaf, karena kita namanya satu hobi ini ya jalurnya sama. Yang namanya yang pengadu, dia pengen ayam yang bagus seperti itu di mana saja biasanya, enggak di Bengkulu, enggak di mana, itu sama saja. Yang melihara ayam aduan, kalau dia hobi istilahnya bertarung, ayam itu pasti dia maunya menang. Nah itu, kalau mau ngelihat juga ayam itu, ayam-ayam sakti pukul-pukul ujung, dia itu biasanya mukul tapi nggak terlalu kedengaran. Itu lihat dari ini ya, paha, dari kaki sampai ke ujung jari. Nah itu di situ ngelihatnya. Kalau ayam itu memang pukul-pukulan sakit, dalam arti kata pukulan sakit ini pukulan yang meresap ya. Jadi ayam itu kena pukul 4 kali ataupun 5 kali, ayam itu layu dan mukanya biasanya hitam. Itu kalau ayam pukulannya yang meresap, dia pukul-pukul ujung, pukul-pukul sakit, itu yang kata saya pukulan sakti itu. Jadi 3 kali dia mukul, ayam itu layu. Beda sama ayam yang pukul berat. Walaupun pukul berat ini ada 2 versi. Pukul berat ini ada yang memang menyerap, ada yang tidak. Tapi kalau pukul berat itu hati-hati juga, berbahaya. Dapat dia mukul di bagian sambungan, bisa fatal jadinya. Jadi itu ya penjelasan dari saya ya, masalah ayam. Ini pengalaman, istilahnya saya cerita juga. Jadi buat kawan-kawan yang berkenan dan minat untuk mendukung channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.